Halo guys, ketemu lagi bersama gua Andrew di sini di channel Bezel Time pastinya. Hari ini kita akan melakukan perbandingan beberapa jam tangan dalam rangka pembuktian seberapa efektifnya lapisan anti reflektif pada kristal jam tangan. Lapisan anti reflektif akan gua sebut AR coating untuk mempersingkat. Bagi yang belum tahu, AR coating itu adalah pelapisan zat tertentu pada kristal atau kaca guna mereduksi pantulan berlebih yang menyebabkan hilangnya keterbacaan atau legibility dalam bahasa Inggris. Dalam perbandingan hari ini, gua memilih 6 buah jam tangan yang akan gua bagi dua kelompok. Yang grup 1 itu tanpa AR coating, yang grup 2 dengan AR coating. Oke, di depan kita sudah ada 3 buah jam yang memiliki AR coating. Di sebelah kiri ada Oris dengan kaca flat sapphire, kemudian handsnya tidak ada finishing yang mengkilap. Semuanya warna monokrom. Kemudian di tengah ada jam Grand Seiko Sport GMT dengan kaca sedikit dome. Dengan finishing hands dan marker-markernya perpaduan antara polish dan brush, tapi lebih dominan brush. Kemudian di sebelah kanan ada jam Omega Speedmaster Triple Date. Dilengkapi dengan kristal dome. Dia finishing hands-nya semuanya mengkilap, ya, polish semua. Jadi jam ini adalah yang paling kompleks dari segi desainnya. Oke, nah sekarang kita lihat untuk grup yang kedua, jam-jam ini tidak memiliki AR coating. Di sebelah kiri ada merek Lancelot Fashion Watch ya, yang simple. Dia kacanya dari mineral glass dengan hands berfinishing polish. Paling simple jam ini. Kemudian di tengah ada jam Seagull. Dia dome sapphire crystal. Kemudian finishing hands-nya juga mengkilap berwarna biru dan juga ada variasi warna lain pada jarum chronograph yang berwarna merah. Kemudian di sebelah kanan ada Seiko Turtle. Dia flat hard black crystal. Juga pada hands-nya terdapat variasi warna antara jarum menit dan jarum jamnya. Sedangkan jarum detiknya berfinishing polish. Jadi 3 jarum beda-beda semua finishingnya. Nah, ini dia penampakannya antara jam Grand Seiko dan jam Lancelot. Dua-duanya masih tampak legible ya. Tapi kalau kita lihat mungkin yang Lancelot lebih legible. Dikarenakan desainnya yang simple dan yang berfinishing polish itu jelas hanya hands-nya dan hanya dengan logo Lancelot-nya. Sedangkan di jam Grand Seiko, finishingnya sama antara hands dan marker-markernya, sehingga menyebabkan tidak terlalu kontras legibility-nya. Oke, sekarang kita lihat pada jam Omega dan jam Seagull. Kedua-duanya masih tidak ada masalah dengan legibility, tapi kita belum melihat juga peran AR coating di sini. Gua merasa kalau grup non-AR ini memenangkan kembali legibility pada pengamatan kali ini. Itu disebabkan karena kontras warna hands pada jam Seagull, di mana ada 3 jarum panjang di sana, yang satu jarum chronografnya berwarna merah, sehingga kita jelas membaca waktu. Jika kita lihat pada jam Omega, ada 4 jarum panjang pada dial yang memiliki finishing yang sama. Maka dari itu legibility agak kurang. Oke, kita beralih ke jam yang memiliki flat crystal. Di sebelah kiri bermerek Oris, sebelah kanan Seiko Turtle. Ya, lagi-lagi di sini legibility belum terlalu bermasalah dalam pencahayaan ini.
Namun lagi-lagi warna hands itu yang mempengaruhi legibility lebih kuat yang mana. Oke, kita masuk sekarang ke tes yang kedua yang lebih ekstrim cahayanya. Gua menantikan peran AR coating di sini. Mana? Masih tetap yang non AR menang. Terbukti ya guys. Simplicity itu betul-betul legible di sini. Oke, kita cek di kaca yang dome, Omega dan Seagull. Kita lihat apakah AR coating berperan di sini. Oke, di sini sudah mulai terlihat ya perannya AR coating. Ya, oke, si Omega bolehlah menang kali ini. Cuman ya oke lah menang, tapi menangnya tuh nggak sangat telak gitu ya. Oke, ini yang terakhir. Kita cek Oris dengan AR coatingnya dan Seiko non AR coating. Ini kayak sama aja sih hasilnya. Kali lagi dilihat. Waduh, ini cukup mengecewakan ya AR coating. Gue pikir apa bedanya gitu. Oke, akhirnya kita sampai kepada kesimpulan. Ini bener-bener gua kecewa sih sama AR coating ini. Ternyata banyak faktor-faktor lain yang menentukan legibility yang lebih penting daripada sekedar AR coating. Ketika sebuah jam itu kena paparan cahaya yang kuat, ya. Jadi gua ini mau mengurutkan dari yang paling penting, yang paling berpengaruh, faktor-faktor apa aja, itu ada 5. Jadi yang paling pertama gue sebut itu yang paling berpengaruh menurut pendapat gue ya. Jadi yang pertama itu adalah desain daripada dialnya. Semakin kompleks desainnya, semakin kurang legibility-nya. Seperti tadi pada jam Lancelot, jamnya sangat simple, bahkan jarum detiknya ditaruh di bagian subsecond. Jadi hanya kelihatan jelas tuh hanya 2 jarum aja yang tegas, jarum jam dan jarum menit. Gitu. Kemudian yang kedua adalah finishing pada hands dan kombinasi warnanya. Jadi kalau berfinishing polish itu lebih terang. Seperti tadi kita lihat jam Grand Seiko, dominasi finishingnya itu adalah brush pada hands-nya. Jadi makanya kurang legibility-nya. Dan juga tadi udah banyak contoh ya kombinasi warna. Jadi kalau warnanya dibedakan salah satu jarum itu akan membantu legibility. Oke, sekarang yang ketiga ya, itu pada bentuk kristalnya. Kalau kristal dome menurut gua itu lebih kurang legibility-nya karena dia mengambil banyak pencahayaan dari sudut pandang yang lebar masuk ke dial gitu. Jadi di dalam dial tuh banyak garis, itu banyak gambar-gambar pantulan-pantulan, itu yang bikin kacau sih kalau menurut gua. Terus yang keempat itu adalah warna dial secara keseluruhan. Semakin muda warna dialnya, itu legibility-nya semakin baik menurut gua. Karena pantulan-pantulan cahaya yang kuat kan warnanya putih atau warna terang. Jadi warna terang ditimpa oleh warna terang gitu kalau dialnya terang. Ya jadi nggak terlalu mengganggu seperti kalau dialnya warna gelap. Kemudian yang kelima dan juga yang terakhir itu barulah lapisan anti-reflective coating. Terbukti dari tadi jam Omega yang dibandingkan dengan jam Seagull, memang AR coating di situ bekerja. Tapi ya bekerja memang, tapi apakah terlalu signifikan? Kan tidak juga menurut gua. Jadi kalau gua punya
keinginan buat membeli suatu jam tangan, gue udah suka modelnya, gue tidak akan memperhitungkan AR coating itu sebagai spesifikasi yang penting. Ya begini aja video gue kali ini, akan gue tutup. Gimana menurut kalian? Tolong tulis komen di bawah, berikan like dan subscribe bagi kalian yang belum. Sampai ketemu dalam video berikutnya. Bye-bye.